Ayo nakama, One Piece is back. Nah, gini nakama, Bartholomew Kuma ini makin kesini tuh pergerakannya menarik lagi untuk diikuti loh. Orang yang sejak awal sebenarnya tuh berhubungan dengan Revolutionary Army dan juga Monkey D. Dragon. Kisah hidupnya yang akhirnya menjadi cyborg pasifista itu kini kebenaran tentang dirinya mulai terungkap lagi. Jika orang ini sepertinya masih memiliki kesadarannya pula loh. Sempat dia diselamatkan oleh Sabo dan para anggotanya untuk kembali ke Kama Bakasanat, tetapi Kuma itu malah melarikan diri lagi nih dan akhirnya menuju Marijoa. Nah, chapter 1092 ini kebenarannya terungkapkan lewat Akainu, sekaligus tanda tanya nih, kemana tujuan Kuma sekarang setelah kabur dari Fleet Admiral tersebut. Apakah benar nih bahwa dia sedang melakukan misi untuk pasukan revolusioner sendiri di Marijoa sana? Atau ini memang tujuannya untuk pertempuran Revolutionary Army yang dikatakan oleh Dragon itu? Well, jika kalian penasaran nih, kalian udah berada di video yang tepat, karena dari sini kita akan berikan kalian hipotesa tentang tujuan Kuma dan misinya untuk pasukan revolusioner tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini teman-teman, Kuma itu awalnya itu adalah raja dari kerajaan Sorbet. Sejak awal dia itu dianggap bagian dari sisi buka yang istimewa loh. Bahkan orang ini terhubung loh pada Jewelry Bonnie, Monkey D. Luffy, Dragon hingga Dr. Vegapunk. Kenapa? Ya karena dia awalnya adalah Revolutionary Army pula. Dan prediksi kita itu Akainu sekarang sebagai Fleet Admiral belum mengetahui tentang latar belakang spesifik dari Kuma tersebut. Cerita tentang Kuma siapa sangka akan semenarik dan sepanjang ini teman-teman, karena selepas dia dijadikan sebagai seorang cyborg, Kuma itu serasa kehilangan kesadarannya kan, dan menjadi budak dari Tenryubito. Tapi apakah emang seperti itu? Ya enggak sepenuhnya teman-teman. Dan chapter 1092 itu akhirnya memberikan kebenaran tersebut. Kita jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi tuh Kuma itu muncul di chapter 1092 ini dan mengamuk di Marijoa sana loh. Dia bahkan mengobrak-abrik para penjaga dengan tekniknya Ursus Shock. Kuma membuat kegaduhan besar hingga seseorang yang turun tangan langsung menanganinya adalah Fleet Admiral Akainu. Ini menarik karena juga akan nyambung nih teman-teman. Akainu itu heran kenapa cyborg seperti Kuma itu berada di tempat seperti ini. Bahkan dia berteriak, "Woi Kuma, apa tujuanmu sekarang di tempat ini? Jika soal berbahaya seperti berkeliaran di sini dan tak terkontrol, maka aku yang akan mengurusmu sekarang juga." Dan dialah itu teman-teman, Akainu itu menggunakan buah iblis magmanya itu lalu melukai wajah Kuma sendiri. Yang menarik ternyata ini diketahui Kuma ini masih memiliki sedikit kesadarannya loh. Dia masih berdarah setelah terkena serangan dari Akainu. Bahkan Fleet Admiral itu aja kaget nih dan terdiam ketika Kuma itu berlari kesakitan lalu menghilang. Di saat itulah Akainu teringat perkataannya dengan Jewelry Bonnie, bahwa Kuma ayahnya itu dengan sukarela memberikan dirinya untuk eksperimen dan menjadi pasifista. Sekarang Akainu kembali bertanya-tanya nih, apa tujuan misinya sekarang ini? Apakah Akainu tahu Kuma itu berhubungan dengan pasukan revolusi dan juga Dragon? Apakah Akainu tahu juga nih Kuma itu sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan Mugiwara sendiri? Dan apakah Akainu juga tahu nih jika dia itu terhubung dengan Dr. Vegapunk sejak lama loh? Nah, kita pikir Akainu tidak sepenuhnya mengetahuinya. Dan kedepannya bisa aja nih Kuma itu benar-benar membuat Akainu itu marah besar, karena di chapter ini dikatakan bahwa para Tenryubito ini kehabisan persediaan pasukan makanan pula. Nah, mungkinkah itu perbuatan dari pasukan revolusi dan juga Kuma sendiri? Hipotesa ini menarik loh. Tahu kan ya bahwa para pasukan revolusi sendiri itu adalah tentara terlatih dan juga terorganisir dalam melancarkan serangan-serangannya, termasuk hal-hal kecil. Mereka tak sungkan-sungkan untuk melakukan asalkan itu berkaitan dengan pemerintahan dunia. Ingat ya, misi Dragon dan kelompoknya itu adalah meneruskan tekad dari Profesor Clover dan Vegapunk sendiri, serta untuk menghancurkan dan menggulingkan sistem yang rusak di kubu pemerintahan dunia itu. Artinya orang-orang seperti Tenryubito juga termasuk di dalamnya. Nah, bisa aja nih setelah insiden di Holy Land dahulu, kelompok komandan seperti Sabo itu menjarah kapal pemasok makanan mereka. Atau ketika Kuma sendiri kembali dari Kamabaka dan beberapa waktu lalu menuju ke Marijoa itu, dia meledakkan kapal tersebut.
tanpa ia sadar atau enggak itu adalah kapal pemasok makanan untuk Tenryubito sendiri. Siapa yang tahu? Nah, hipotesa kita itu malahan misi besar Kuma di Marijoa hingga saat ini itu adalah salah satunya untuk membukakan jalan pada kelompoknya tentara revolusi agar mereka mendapatkan titik-titik koordinat tersebut di sana. Sehingga ketika pertempuran revolusi terjadi nih, mereka tuh sudah menguasai keadaan karena Kuma sedari awal nih sudah melakukan mind mappingnya untuk areanya dengan Dragon. Dengan demikian peran Kuma itu memang sebagai tim intelijen yang sebenarnya, Intel lah mungkin sebutannya. Karena Kuma sebenarnya orang yang sejak awal sudah setia bersama Dragon dan juga Ivankov sebelum jadi sisi buka sendiri dan sebelum menjadi sibuk pasifista itu malahan. Dia bahkan menjadi saksi bagaimana dia melihat Ohara itu di Bus Circle dan sudah beberapa kali bersama Dragon menemui Dr. Vegapunk sendiri. Jelas dia ini berhubungan erat dengan Dragon meskipun dia sudah seperti sekarang. Jadi kalau di chapter 1092 itu Akainu mengatakan pada Bonnie bahwa Kuma itu menyerahkan dirinya tanpa paksaan itu terjadi karena dia pun sudah percaya pada Dr. Vegapunk. Namun sebelum itu dia sempat menjalankan misi terakhirnya tuh untuk membantu kubu Mugiwara Pirate sejak insiden Sabaody Archipelago. Kuma menerbangkan mereka ke berbagai tempat nih, seperti Luffy ke Amazon Lily, Robin bersama pasukan revolusinya, dan Sanji bersama Ivankov. Itu semuanya karena Kuma salah satunya. Ia sempat bertemu Rayleigh pula nih dan mengatakan jika ia Bartolomeo Kuma dari tentara revolusi, jadi tak usah khawatir keselamatan kru Mugiwara itu gimana. Karena dia juga minta Rayleigh nih ingin menjaga Thousand Sunny ketika mereka meninggalkannya di sana. Itulah misi bagaimana Kuma di Sabaody Archipelago dan rencana Kizaru pun gagal membawa pihak Mugiwara. Sekarang bayangkan Nakama jika Akainu tahu bahwa latar belakang Kuma itu seperti ini. Dia berhubungan dengan Dragon yang notabene orang yang paling Akainu benci. Nah, sementara itu Kuma menjadi dalang terbesar ketika Kizaru rekannya gagal misinya di Sabaody Archipelago kala itu. Ketambahan Akainu sendiri sudah tahu nih bahwa kesadaran Kuma masih ada beberapa persen. Otomatis jelas dong bahwa Akainu itu akan memburunya. Nah sekarang gini teman-teman, jika Bonnie sendiri itu menemui Vegapunk untuk meminta pertanggungjawaban mengembalikan ingatan ayahnya, apakah itu bakalan terjadi di tengah-tengah kekacauan yang dialami Egghead sendiri dan Kizaru itu juga ada di sana kan? Apakah Kuma akan kembali ke sedia kala? Ini menarik bahwa orang-orang yang ada di Sabaody Archipelago kala itu kini memiliki peranan sendiri-sendiri. Karena sebenarnya teman-teman, Vegapunk sendiri itu juga sudah lama mengenal Kuma loh, dari dia masih muda dan menjadi bagian dari kerajaan Sorbet. Dan setelah ia bersama revolusioner, Kuma itu akhirnya bertemu lagi dengan Vegapunk sampai akhirnya dari bagian tubuhnya itulah diciptakan Pasifista, sebuah robot tempur terreferensi dari Kuma itu sendiri yang bisa dikontrol. Sekarang ini nih makin nyambung lagi teman-teman. Jika kala itu Dragon pernah memberikan ultimatum, perang terbesar pasukan revolusioner akan dimulai sebentar lagi. Lantas dengan siapakah mereka berperang kalau tidak dengan pemerintahan dunia? Nah mungkin nih setelah Kuma meninggalkan Kamabaka dan kembali ke tempat kaum naga langit itu, perlahan-lahan para tentara revolusioner itu juga akan mengikutinya. Dan dengan sisa-sisa kesadarannya ini nih, dia akan melakukan upaya terakhirnya untuk membantu kelompoknya tersebut. Karena kalau dari banyak hipotesa kemarin sih, jika pasukan revolusioner ini bergerak, lawan yang akan mereka hadapi itu bukanlah langsung para Gorosei, tetapi para kesatria tempur Templar di sana nih yang dipimpin keluarga Vigarland, Sans Vigarland Garling, orang yang menjadi raja dari negeri yang hilang itu, God Valley. Nah mungkin aja nih keberadaan Kuma itu memang akan membukakan jalan buat Dragon sendiri untuk melakukan pertempuran besar di sana. Dan dia sudah mulai melakukan tindakan-tindakan kecil nih yang menghancurkan mental para Tenryubito tersebut setelah kapal pasokan makanan mereka tak juga kunjung datang. Lalu apakah kalian masih ada hipotesa lain tentang tujuan Kuma di Marijoa selain yang kita sebutkan itu tadi? Nah gimana menurut kalian semuanya? Sepakat ya? Saya cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai tujuan Kuma yang bergerilya sendirian di Marijoa sana dan hubungannya dengan Monkey D. Dragon pasukan revolusioner. Nah jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selamat nakama telah menonton video ini and we'll be come back again.